Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabitos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Saya mau mengajak kita, saudara-saudariku sekalian, kita membahas, tidak usah terlibat dengan kebingungan Protestan, ya. Repetisi kebingungan mereka semakin menjadi-jadi. Dan saya menemukan bahwa terakhir seorang Protestan bernama Jonathan Purnomo sedang menegaskan kebingungan Protestan perihal perpetual virginity of Mary. Jadi di satu pihak ada perpetual virginity of Mary, di satu pihak ada perpetual confusion of Protestantism. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk membahas satu hal yang benar-benar sesuatu yang Katolik. Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus yang nyata. Real corpus, real sanguis. Nyata, benar-benar tubuh dan darah Kristus. Jadi, saudari-saudariku yang terkasih, my brothers and also my separated brothers, dalam dialog iman, khususnya dengan saudara-saudari dari denominasi Protestan dan mereka yang meragukan ajaran Katolik, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah ini: apakah benar bahwa dalam Ekaristi kita sungguh menerima tubuh dan darah Kristus, ataukah ini hanya sekedar simbol, mere simbolik? Untuk menjawab ini kita harus kembali kepada sumber iman kita, ad fontes, ad fontem, ya, sabda Kristus sendiri, serta memeriksa maknanya dalam terang filsafat realisme. Itu penting, jangan larinya ke nominalisme, ingat itu, bahaya kan, ya. Nah, mari kita melihat dasar Alkitabiah, perkataan Kristus yang jelas, the clear saying of our Lord Jesus Christ. Yesus Kristus sendiri menetapkan Ekaristi pada malam sebelum sengsaranya. Dalam perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti, memberkatinya, dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, ambillah dan makanlah, ini adalah tubuhku. Accipite et manducate, hoc est enim corpus meum. Matius bab 26 ayat 26. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. This is my blood. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius bab 26 ayat 27 sampai 28. Jadi hoc est enim corpus meum, hoc est sanguis meum. Apakah perkataan ini harus dipahami secara harfiah atau hanya secara simbolik? Dalam Injil Yohanes bab 6, Yesus memperjelas makna ajarannya seperti ini: roti yang akan kuberikan adalah dagingku untuk kehidupan dunia. Yohanes bab 6 ayat 51. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes bab 6 ayat 53. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Yohanes bab 6 ayat 55. So, my friends, ketika banyak muridnya mulai meninggalkan Yesus karena sulit sekali menerima ajaran ini, karena dianggap sebagai kanibalisme, apakah kita harus makan dan minum darah orang itu? Yesus justru tidak mengkoreksi mereka dengan mengatakan bahwa, oh, mari, ini saya maksudnya saya hanya simbol saja, kamu jangan salah mengerti, mari, ini hanya simbol saja, ayo kembalilah. Tidak, Yesus tidak pernah mengoreksi mereka dengan mengatakan bahwa perkataannya hanya simbolis belaka. Sebaliknya, ia membiarkan mereka pergi karena ia memang bermaksud mengatakan kebenaran yang nyata.
the true realisme. Dagingku adalah benar-benar makanan, tubuhku, darahku benar-benar minuman. Yesus tidak mengatakan dagingku adalah simbol makanan, darahku adalah simbol minuman. No. Nah, dalam filsafat realisme, lawannya adalah filsafat nominalisme. Filsafat realisme ditolak oleh trio kue, dilanjutkan oleh para penganut protestantisme. Sementara filsafat realisme, ini yang ditolak. Mereka dengan menolak filsafat realisme, mereka akhirnya merangkul filsafat nominalisme. Dalam filsafat realisme, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, yang juga digunakan oleh Santo Thomas Aquinas, realitas memiliki eksistensi objektif dan dapat diketahui melalui akal budi. Ada realitas objektif dan diketahui melalui akal budi. Dalam konteks ekaristi, Gereja Katolik mengajarkan doktrin transsubstansiasi. Ada trans dan ada substansi. Transsubstansiasi. Yang berarti bahwa substansi roti dan anggur sungguh berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Nah, penting diingat, hilemorfisme dalam filsafat realisme itu membedakan substansi dan aksidens. Ya. Ketika substansi roti dan anggur sungguh berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus, aksidensnya, penampakan luar itu tetap sama. Bentuknya tetap roti, rasanya tetap roti. Tapi substansi itu sudah berubah dari substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus. In pemahaman metafisik, you have to think metaphysically to grasp this. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip identitas dalam logika. Ketika Yesus berkata, "Ini adalah tubuhku. This is my body," kan? This is my body. This is my body. Ada kopula is kan? Dalam bahasa Indonesia adalah. Struktur gramatikalnya tidak memungkinkan interpretasi simbolis. Ya. Ini adalah tubuhku. This is my body. Kata ini, this, roti, dan tubuhku haruslah memiliki identitas substansial yang sama. Jadi ada prinsip identitas. Roti dan tubuh adalah gitu. Jika kita menolak perubahan substansi ini, kita justru jatuh ke dalam absurditas bahwa Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang hanya menerima sebuah simbol. Absurd, bukan? Terima simbol, lalu hidup abadi. Dari mana hakikat kehidupan abadi itu datang kalau hanya dari simbol doang? What do you think, my friend? So, ada kesaksian tradisi apostolik dan dari gereja perdana. Para rasul dan gereja perdana memahami ajaran ini secara harafiah. Santo Paulus menulis seperti ini. Cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan dengan darah Kristus? Roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus bab 10 ayat 16. Sebab siapapun yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. 1 Korintus bab 11 ayat 29. So my friends and my separated brothers, selama lebih dari 1500 tahun, ingat, lebih dari 1500 tahun, seluruh umat Kristiani dari gereja perdana hingga reformasi Protestan meyakini realitas kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Bahkan tokoh-tokoh Protestan awal seperti Luther dan Calvin masih bergulat dengan ajaran ini, meskipun akhirnya mereka menolaknya. Ya. Jadi lihat betapa kenapa menolak ajaran Kristus ya. Terlihat bahwa ternyata Protestantisme itu menolak ajaran kekristenan. Ya, terlihat jelas kan? Ini bukan insult ya. That's the fact. Yo. Nah, saudara-saudariku, baik yang in communion maupun separated, iman yang rasional dan teguh
di dalam gereja Katolik. Sebagai umat Katolik, kita harus paham, kita harus mengerti, understand, comprehend. Iman kita bukanlah sesuatu yang irasional, tidak masuk akal, atau sekedar dogma kosong. Iman Katolik selalu selaras dengan akal budi dan memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci, filsafat realisme, dan kesaksian tradisi gereja. Karena itu, saudara-saudariku, kita tidak boleh ragu dalam meyakini bahwa dalam Ekaristi kita sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang nyata. Ingat, kenyataan, realitas itu hanya mampu dijelaskan oleh filsafat realisme, bukan filsafat nominalisme yang dianut oleh trio kue-kue itu. Ini adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan bagi kehidupan rohani kita. Tuhan tidak memberi kita simbol supaya dengan simbol itu kita hidup kekal. Tidak mungkin. Ayam saja kau beri makan dulu baru bisa hidup. Bukan kasih kau dia simbol, ayamnya bertambah. Yang ternak-ternak ayam di sini paham kan? Kau kasih makan ayam atau kau kasih dia simbol apa begitu. So, semoga kebenaran ini semakin menguatkan iman kita dan menjadikan kita saksi yang berani dalam membela Ekaristi sebagai fons et culmen, sumber dan puncak kehidupan Kristiani. God bless you all. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.